Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama lengkap saya Ansarius David. Saya mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598025.805. Hari ini saya melakukan pengambilan video ukir pada kelas 8 dengan materi perdagangan antar daerah pada SMPS Katolik Emmanuel Mautenda. Siapa salam? Baik, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mau menanyakan bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit tidak? Tidak. Semua sehat-sehat ya? Ya, Pak. Baik, puji Tuhan, kalau semua sehat-sehat, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, sekurang kita doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman, karena kami siap untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami datangkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dan tadi malam hingga saat ini. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan belajar. Lindungilah kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Amel yang telah membawakan kita dengan baik. Sekarang kita absen break. Ya, Lagi dari kalian, kalau sakit, tolong sampaikan. Kalau Papa panggil namanya angkat tangan seperti biasa. Dengan nama Ya, Bonifacius Tenanore, Adik Pak. Maria Cirina. Adik Pak. Jadi semua ada Ya, Pak. sakit, izin ataupun apa. Jadi Tuhan semua dalam keadaan sehat toh? Ya, Pak. Benar tidak? Benar. Kalau siap kita bersyukur kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Baik, supaya pelajaran kita hari ini tetap semangat, enjoy, santai dan relax. Kita awali dengan yang namanya sebuah apa? Ice breaking. Tahu tidak ice breaking itu apa? Tahu. Apa itu? Supaya suasana kelas menjadi Senjata lebih nyaman dan aman. semangat. Semangat. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Silakan kita langsung mulai ya. Ya, Pak. Dapat pimpin. Oke, silakan. Asten. Pakai berdiri kan? Ya, Berdiri semua. Kalau kau suka IPS tepuk tangan. Kalau kau suka IPS tepuk tangan. Kalau kau suka IPS mari kita belajar. Kalau kau suka IPS tepuk tangan. Kalau kau suka IPS tepuk meja. Kalau kau suka IPS tepuk meja. Belajar. Siap. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Rasakan. Luar biasa ya, semangat dong. Jadi, kalau pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang penggunaan ini sumber daya alam di sekitar lingkungan kita untuk menuju kebutuhan ekonomi toh. Ya, Pak. Menurut materi itu kalian sudah melaksanakan dengan bagus dengan nilai yang sangat memuaskan ya. Ya, Pak. Jadi pada pertemuan kali ini kita ada yang materi yang baru, yaitu tentang perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah. Jadi tujuan dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perdagangan antar daerah.
Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan macam-macam komoditas yang diperdagangkan di antar daerah atau antar pulau. Oke baik, sebelum kita ke materi yang lebih luas, guru mau tanya, angkat tangan siapa yang pernah di pasar? Hah? Yang lain belum pernah ke pasar kan? Sudah. Angkat tangan yang pernah ke pasar. Berarti semua ya? Ya. Pasar di mana yang kamu pernah jalan? Lebusan. Apa lagi? Apa yang kamu lihat di pasar? Orang menjual dagangan. Yang lain dia. Biasanya apa yang kau lihat di pasar? Orang menjual dagangan. Dagangan apa saja yang kamu lihat di pasar? Sayur. Apa lagi? Tomat. Beras dijual tidak? Dan berbagai macam sembako ya. Terus satu pertanyaan lagi, menurut kalian apa yang kamu lihat di pasar? Pertanyaannya gini, apa itu pasar menurut kalian? Pasar itu adalah tempat orang menjual barang agar dibeli oleh pembelinya. Agar dibeli oleh siapa? Pembelinya. Asten, ada jawaban lain? Apa itu pasar menurut Asten dulu? Ya silakan. Menurut saya pasar adalah tempat jual beli. Iya, tempat jual beli. Tepuk tangan, Blek. Pasar adalah tempat untuk berjual beli. Bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan yang namanya transaksi atau jual beli itu biasa terjadi di pasar. Pertanyaan kedua, yang kamu lihat di pasar itu, apakah barang di pasar itu jual barang yang hanya ada di kita punya daerah atau dari luar ada tidak? Ada. Contohnya yang dari luar. Yang luar dari daerah kita seperti apa? Yang jual di pasar. Contohnya yang dari Jawa, yang masuk di Flores seperti apa? Kulkas. Hah? Kulkas. Kulkas ada di pasar kan? Selain kulkas apa lagi? Contohnya makanan itu banyak. Baju ya, baju juga dari Jawa. Di Flores belum ada tuh pabrik untuk buat baju. Celana apa lagi? Sepatu. Kalau sarimi di mana? Sarimi. Mie instan. Dari Pulau Jawa. Itu sudah antar daerah ya. Itu datang menggunakan apa? Kapal laut. Di antara kalian ini ada yang berasal dari luar Pulau Flores? Tidak ada ya? Rata-rata kita ini dari Pulau Flores. Ada yang dari Jawa? Dari Sumatera ada? Atau dari Papua? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekali lagi tentang pasar toh? Tentang pasar semua sudah tahu dan semua sudah pernah merasakan ke pasar. Pesanannya pasti rame. Sekali lagi apa itu pasar? Sama-sama. Apa itu pasar? Tempat jual beli. Baik, luar biasa ya. Jadi pada pertemuan kali ini juga ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap dalam mengikuti pelajaran. Itu dinilai oleh guru. Pengetahuan kalian nanti ada berupa tes, diskusi, kelompok. Nanti akan dinilai. Dan keterampilan kalian dalam mengerjakan tugas itu akan dinilai. Oke baik. Nah, sekarang Pak akan menampilkan tentang kegiatan perdagangan antar daerah. Dalam hal ini kelebihan sumber daya alam di setiap daerah. Bisa perhatikan di depan toh? Bisa. Pak sudah buat ke dalam bentuk PowerPoint. Nanti ada gambarnya. Tinggal kalian jelaskan gambar ininya maksudnya apa, fungsinya apa, gunanya apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya ada di mana? Ini gambar apa?
Padi. Padi. Ya. Padi. Sementara tanam atau siap panen? Siap panen. Berpenghuni ya? Iya. Biasanya ada di mana? Di sawah. Di sawah. Fungsi untuk apa? Untuk makan. Ini merupakan salah satu sumber daya Alam. yang ada di mana? Indonesia. Di Flores. Contohnya di kampung kita toh. Ya. Kalau kita ke arah Randa, pasti lihat yang namanya apa? Sawah. Di mana lagi yang kalian lihat persawahan seperti ini? Hah? Dan Soko. Di mana lagi? Dan Soko. Soto. Di kampungnya ada di mana? Dan tempat ada tidak persawahan seperti ini? Ada banyak toh? Nah, jadi kita punya sumber daya alam salah satunya apa? Persawahan atau padi. Jadi hampir semua pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada yang namanya persawahan. Memang kita punya makanan pokok itu apa? Nasi. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang berikut. Itu gambar yang kedua. Masih sama ya topiknya tentang sumber daya Alam. Gabung. Teh. Mereka sedang buat apa ini? Memetik daun teh. Teh itu dia punya proses awal dari daun, bukan tiba-tiba langsung dari air langsung minum. Itu mereka proses yang kita minum sampai di Flores ini teh apa? Pucuk harum. Itu proses awalnya dari sini. Terus berikut gambar yang ketiga. Ini apa? Biasanya kalian bertemu ikan itu di mana? Pantai itu kita temukan hanya apa? Pasir. Di pantai kita temukan ikan atau di laut? Jagung. Atau bahasa daerah kita apa? Wah, Jawa itu nama pulau. Kalau bahasa daerah kita jagung itu Ini biasanya kalian temukan di mana? Di kebun. Ini juga merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di mana? Flores atau Indonesia. Di Pulau Jawa ada tidak jagung? Di Bambu ada tidak Papua? Ada. Ada pertanyaan tidak? Mana gambar ini? Aman ya? Ini mereka sedang panen. Ini kayaknya jagung hibrida ya? Sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah ya. Kita gambar berikut. Iya, lanjut. Ini gambar apa? Ada gambar kayu, Daun teh, apa lagi? Cabai, ini cabai kan? Tidak. Ini apa? Kacang-kacangan ya? Nah, dan ini apa? Dari kepanen apa? Kayak sengkol ya? Iya. Sengkol pernah lihat tidak? Benar. Ini juga merupakan apa sumber daya alam? Kita ke gambar berikut. Ini gambar apa? Apa lagi selain batu bara yang kamu lihat? Eksa. Apa? Pernah lihat batu bara tidak? Benar. Ada di mana? Ropa. Apa? Yang lain bilang, Teli, batu bara warnanya apa? Hitam. Fungsi batu bara untuk apa? Buat aspal. Buat aspal. Nah, yang lain buat jalan. Apa lagi? Buat rumah apa lagi? Bangkit Pembangkit tenaga listrik. Atau kita kenal dengan sebutan apa? PLTU. Apa itu PLTU? Wow. Kita lanjut ya? Gambar berikut. Ada berapa gambar ini? Nah, gambar pertama apa? Sumber daya alam ya, tentang keindahan alam. Dan kita pada tentang apa tuh? Yang kayak di Kelimutu tuh. Pemandangan. Apa? Kelimutu, Para, itu namanya apa? Tempat apa? Yang gambar ini merupakan sumber daya alam dalam hal ini tempat pariwisata ya.
Indah tidak ini? Indah. Indah sekali. Ini kamu perhatikan gambar apa ini? Batu karang atau terumbu karang. Tepuk tangan untuk apa? Indah sekali, ada ikan-ikannya. Terumbu karang tempat untuk ikan untuk beli. Tempat tinggalnya ikan. Ada berapa ikan juga perhatikan? Banyak. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau setelah kita bisa lihat ini, kita di tengah laut, kita sebelah. Ini, terus ini gambar ikan loh. Nah, kalau ini gambar apa ini? Ini Tambang apa? Minyak bumi. Tapi minyak bumi itu apa? Contohnya apa? BBM, bahan bakar minyak. Contohnya Bensin, solar, apa lagi? Pertama, itu semua didatangkan dari mana? Pulau Jawa. Dikirim menggunakan kapal menuju ke mana? Flores. Bahkan menuju sampai ke Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Terus yang ini gambarnya apa? Hutan bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata ya? Di mana? Hah? Kejungan, atau taman desa? Indah tidak? Itu merupakan potensi sumber daya alam pariwisata yang ada di kabupaten mana? Kecamatan apa? Dan juga ini masih gambar tentang ikan Nah, ini sama ini sih ya. Ini juga sama ini toh? Tentang tambang atau pengeboran minyak bumi ya. Itu biasanya terjadi di tengah laut. Kamu perhatikan itu tempat apa? Tempat wisata. Yang pertama Di Bali. Angkat tangan yang pernah ke Bali. Kebutuhan yang banyak. Kita berwisata ke Bali. Ini merupakan salah satu potensi sumber daya alam dan tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Bali itu sudah mendunia ya. Kadang kalau dari luar negeri hanya kenal Bali. Kalau di kita Flores itu nama satu tempat yang kita sekarang apa? Apa lagi? Labuan Bajo. Candi yang di apa? Borobudur. Adanya di Pulau Jawa. Nah, terus yang ini, biawak komodo, salah satu naga yang masih ada yang belum punah. Di mana? Labuan Bajo. Dia ada pulau sendiri. Ini semua merupakan contoh potensi sumber daya alam dalam hal ini tempat Wisata. Kita lanjut. Ini di mana? Lautan Laut. Lokasinya di mana? Labuan Bajo di Indonesia. Cantik tidak? Cantik. Kamu perhatikan yang unik di situ apa? Pasir. Pasir warna apa? Pink. Yang bahasa orang kenal sebutan pink beach deh. Di dunia itu salah satunya di Flores, itu ada di di sekitar Labuan Bajo. Faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang pertama perbedaan potensi sumber daya alam, yang kedua perbedaan kebutuhan, yang ketiga perbedaan harga, dan yang keempat adanya kelebihan produksi. Baik, untuk memperdalam materi kita, Pak sudah buat soal untuk diskusi dalam bentuk KPD. Tahu diskusi toh? Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Buku sudah bagi semua toh? Sudah. Nah, sekarang Pak akan bagikan ke KPD. KPD ini setiap kelompok mendapatkan satu-satu ya. Soalnya ada
Untuk soal pertama ada 3 pertanyaan dan soal kedua ada pertanyaan tentang penelitian, penelitian mandiri. Oke, perhatikan masing-masing, perhatikan di LKPD yang kalian masing-masing. Itu ada nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terus kelas 8. Anggota kelompok, nama pertamanya siapa, kedua siapa, ketiga siapa, sampai yang ke-4. Jangan seperti itu, Setelah itu kamu baca dia punya soal, ada lembar jawabannya di belakang. Itu dikerjakan. Itu soal pertama. Itu dengan 3 pertanyaan, Soal yang kedua ini tentang penelitian mandiri. Kamu baca dia punya soal, baca dia punya soal, ambil dia punya materi atau topiknya ada di buku sini tentang penelitian. Itu nanti kalian buat kayak penelitian singkat begitu tentang keadaan lingkungan kita, tentang sumber daya alam yang ada di kita punya daerah. Setelah selesai semua itu, kita presentasi di depan satu-satu setiap kelompok. Dalam presentasi sebentar, contohnya kelompok 1 maju ya, presentasi memberikan hasil, kelompok lain siap memberikan tanggapan. Contohnya, Asten, Amel, saya belum paham tentang ini, nanti Amel yang jelaskan. Bisa? Bisa paham? Bisa Sudah Oke baik, waktu habis. Sekarang siap presentasi depan kelas. Dari kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Silakan maju. Kelompok 1, silakan maju. Iya, kelompok yang lain siap perhatikan ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya sekarang dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Jadi yang pertama itu, dia punya soalnya apa yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau. Menurut kami, perdagangan antar pulau adalah kegiatan jual beli dan perindustribusian barang antar pulau dalam satu negara. Sudah, langsung ke depan. Kelompok berikut siapa ya? Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberi kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil kelompok kami. Pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Perdagangan atau perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesempatan bersama tukar ada unsur kemaksaan. Yang kedua, Kelompok berikut siapa ya? Batas sejak apa yang kamu kerjakan Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perdagangan antara pulau? Oke baik, berdasarkan pengamatan dari Pak tadi sudah 4 kelompok tuh yang tampil, semua sudah bagus ya. Ada beberapa kelompok yang sedikit ya belum terpaham, tapi itu juga akan menjadi PR ya tentang materi perdagangan antar daerah.
Supaya suasana kelas kita menjadi semangat lagi, semua berdiri lagi. Jadi lepas meja dulu, bukunya, segala atribut-atributnya. Kita speaking sekali lagi. Ya. Speaking ini judulnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. betul toh? Sudah. Ketua kelas bisa ini kita dengan dia ya, maju dulu. Kita pasti ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri pelajaran, kita buat yang namanya kesimpulan ya. Dari semua kita punya kegiatan belajar dari awal. Oke? Amin. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi dari kelompok 1 ya, apa kesimpulan dari materi tentang perdagangan antar daerah? Silakan. Oke. Perdagangan antar daerah memastikan ketersediaan berbagai jenis barang dan jasa di berbagai daerah yang mungkin memiliki sumber daya alam atau produksi yang berbeda. Jadi sekali lagi Amel yang besar dengan perhatikan dengan kesimpulannya, silakan Amel. Kesimpulannya itu, perdagangan antar pulau memastikan ketersediaan berbagai jenis barang dan jasa di berbagai daerah yang mungkin memiliki sumber daya alam atau produksi yang berbeda. Di Pulau Flores, sebaliknya dari Flores ke Pulau Jawa. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, memperkuat integrasi ekonomi nasional. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Yang pertama, perbedaan tingkat harga. Yang kedua, perbedaan tingkat industrialisasi. Dan yang berikut, pemerataan distribusi barang dan jasa. Jadi, pada intinya, perdagangan antar daerah itu berfungsi untuk saling melengkapi tiap daerah Itu saja yang punya kesimpulan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak tentang materi kita hari ini? Ya. Tidak ada? Ya. Kalau semua paham, jadi kita punya materi untuk minggu depan itu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pak ulangi lagi, kita punya materi untuk minggu depan itu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, baik. Sebelum pulang, catat soal untuk tugas rumah ya. Ya, Pak. Catat soal untuk tugas rumah. Tulislah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Itu kerjakan minggu depan Bapak ya? Ya, Pak. Mari kita semua berdiri. Satu orang angkat tangan ya. Kita pulang ya. Apapun yang telah terberkata Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami, Bapa kami dalam di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam. Selamat siang, Pak.
istirahat. Terima kasih.